Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bentuk pangkat dan akar. Nah, ini dipelajari di tingkat SMP dan SMA ya. Nah, di sini kita akan merasionalkan bentuk akar. Ada 5 buah soal yang akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan langkah-langkahnya ya. Kita kerjakan yang bagian A dulu. Di situ ada 5 per akar 8. Nah, kita lihat di sini. Di situ kan penyebutnya akar 8. Nih ya, penyebutnya akar 8 yang bawah. Artinya, untuk merasionalkannya, kita harus kalikan dengan akar 8 per akar 8. Jadi kita fokus ke penyebutnya ya. Kalau misalnya penyebutnya akar 3, ya berarti dikalikannya dengan akar 3 per akar 3 gitu. Dan seterusnya. Oke, kan di sini penyebutnya akar 8, berarti dikalikan dengan akar 8 per akar 8. Kemudian dikalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikali akar 8 itu adalah 5 akar 8. Akar 8 dikali akar 8 itu adalah 8 ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih ya, misalkan ada akar 3 dikali akar 3, 3 berarti. Akar 6 dikalikan dengan akar 6 itu 6. Akar 5 dikali akar 5 itu 5 ya. Nah ini ingat-ingat ya, sifat dari bentuk akar gitu. Oke, berarti kalau misalkan akar 8 dikali akar 8 itu adalah 8. Dari sini bisa kita sederhanain lagi ya. Akar 8 itu bisa kita pecah ya. Jadi 8 itu disederhanain lagi. 8 itu kan 4 kali 2 ya. Benar ya? 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, gini. Kemudian penyebutnya 8. Oke, bisa sederhanain lagi. 4 nih ya. Ini kan bisa diakarin 4-nya. Jadi akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya. Akar 4 itu adalah 2. Nanti 2-nya dikalikan sama 5. 2 kali 5 itu adalah 10. Jadi 10. 2-nya yang di dalam akar ya. Ini ada 2 ya. Ada sisa 2 di dalam akar. Itu ditinggal di dalam akar gitu. Jadi 4-nya ini kan bisa diakarin. Nah, 4 bisa diakarin. Berarti nanti ya kita akarin gitu. Akar 4 adalah 2, langsung kalikan ke depan. Jadi 2 kali 5 itu adalah 10. 10 akar 2 gitu. Per 8. Nah, kemudian ini udah sederhana. Yang akarnya ya, yang akarnya itu sudah sederhana ya. 2, akar 2 itu udah nggak bisa diapa-apain. Nah, kemudian kita lihat di sini. 10 sama 8 ini bisa kita sederhanain lagi. Sama-sama dibagi 2 ya. Nah, kita coret. Sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2 itu adalah 5, 8 bagi 2 itu adalah 4. Oke, berarti jawabannya 5 akar 2 per 4. Nah, ini adalah jawaban dari nomor A ya. Kalau sudah, kita lanjut jawaban ke bagian yang B. Di situ ada 3 akar 6 per 5 akar 18. Nah, kemudian ini bisa disederhanain ya akarnya. Karena di sini ada akarnya itu kita lihat di sini ya. Di sini ada 6, di sini ada 18. Nah, karena sama-sama di dalam akar ya, tapi ini harus sekali ya. Ini perkalian kan. Jadi ini bentuknya perkalian nih. Jadi 3 dikali akar 6 gitu kan. 5 dikali akar 18. Artinya akar 6 sama akar 18-nya itu bisa kita sederhanain dulu ya. Bisa disederhanain dulu. Sama-sama dibagi 6 gitu. Jadi biar lebih mudah aja. Ya, kita sederhanain sama-sama dibagi 6. Oke, berarti nanti bentuknya jadi gini ya. Jadi kan 3, nih ya, saya kesiniin dulu ya. Coret-coretan di sini. Ini kan maksudnya gini ya, jadi akar 6 per akar 18, nah ini bisa kayak gini, gitu. Nanti disederhanain, sama-sama dibagi 6, gitu. Ini kan 1, ini 3 kan. Jadi 3 per 5, nah kemudian akar 3-nya di bawah ya. Ini akar kita bisa tulis ini deh, 1 per 3 gitu. Berarti 3 per 5 akar 3, gitu kan ya. Karena kan ini kan atasnya akar 1. Akar 1 adalah 1. 1 dikali 3 itu 3 gitu. Yang bawahnya akar 3. 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3. Nah, ini merupakan coret-coretannya ya. Oke, jadi 6 sama 18 itu kita sederhanain ya, sama-sama dibagi 6. Jadi 6 bagi 6 adalah 1, akar 1 itu adalah 1 kan, kali 3, ya 3 gitu.
Nih ya, ini bisa dicoret sih. Sama-sama dibagi 6, ini 1, ini adalah 3. Ini asalkan boleh ya kayak gini, asalkan sama-sama akar dan ini merupakan bentuk perkalian kayak gini gitu. Oke, berarti bawahnya adalah 5 akar 3. Nah, kemudian kita sederhanain lagi, rasionalkan. Kita lihat di sini, bawahnya itu kan ada akar 3 ya. Nah, untuk merasionalkannya, berarti harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Oke, dihitung. Atasnya dihitung ya. 3 dikali akar 3 itu adalah 3 akar 3. 5 akar 3 dikalikan dengan akar 3. Nah, ini kita lihat coret-coretannya. 5 akar 3 dikali akar 3. Ini akar 3 sama akar 3 ini kita hitung dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan ya di sebelumnya. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Nah, kemudian 3-nya dikalikan dengan 5. 15 kan? Oke, berarti ini jawabannya adalah 15. Ini disederhanain ya, 3 sama 15-nya sama-sama dibagi 3 ya. 3 bagi 3 itu adalah 1, 15 dibagi 3 itu adalah 5. 1 dikali akar 3 itu adalah akar 3. Nah, terus ini 5 ya di bawahnya. Ini boleh, atau bisa juga menjadi 1/5 akar 3. Satunya dari mana? Kan kalau misalkan kita lihat ya, ini kalau misalnya di depan akar, ini nggak ada angka di depan akar, ini artinya sebenarnya ada angka 1 gitu. Sebenarnya ada angka 1 ya. Oke, tapi nggak ditulis. Nah, ini kita bisa sederhanain menjadi 1/5 akar 3 gitu. Bentuk ini boleh ya, atau jadi akar 3/5 itu udah boleh gitu. Ya, bentuk ini udah boleh, atau boleh juga 1/5 akar 3. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke bagian yang C. Di situ ada akar 8 dibagi dengan 5 plus 2 akar 2. Nah, kita lihat di sini. Yang bagian C itu bentuknya berbeda ya dengan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan A sama B ini tipenya sama ya. Karena kita lihat di sini, ini nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan gitu. Tapi untuk yang bagian C, nah itu kita lihat di bawah atau penyebutnya itu ada penjumlahan. Ya, jadi caranya ya berbeda ya dengan A dan B. Beda cara ya dengan A dan B. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk lebih jelasnya ya. Yang bagian C itu adalah akar 8/5 ditambah 2 akar 2. Untuk merasionalkan, kita harus kalikan dengan kawannya ya. Ini kan 5 ditambah 2 akar 2. Nah, berarti ini nanti tanda yang ininya, tanda plusnya itu diganti min gitu. Menjadi 5 min 2 akar 2. Nah, per 5 min 2 akar 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan di sininya plus, ininya ganti min gitu ya. Kalau misalnya ininya min, ya berarti ininya ganti plus gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, di soal kita lihat ya, di soal itu adalah plus ya. Di soal plus. Makanya untuk merasionalkannya ya, kita kalikan dengan min ya. Jadi menjadi 5 min 2 akar 2. Nah, seperti ini. Oke, ini sederhanain ya. Akar 8 dikalikan dengan 5 min 2 akar 2. Nah, caranya ini gini ya, untuk kayak aljabar ya. Ini kan kita kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini gitu. Sifat distributif ya. Akar 8 dikali 5 itu adalah 5 akar 8. Min akar 8 dikalikan dengan 2 akar 2. Oke, berarti menjadi ya, coret-coretannya akar 8 dikalikan dengan 2 akar 2. Ya, berarti menjadi 2 nih kita tulis dulu ya. Nah, kemudian akarnya dikaliin. Akar 8 dikali akar 2. Itu adalah akar, kalikan angkanya, 8 kali 2 itu adalah 16. Jadi 2 di sini pindahin ya, pindahin dulu ke sini. Nanti ini dikaliin nih yang di dalam akarnya. Akar 8 dikali akar 2 itu adalah akar 16. Kita tulis ya, menjadi 2 akar 16. Oke, kemudian kita lihat lagi yang bagian bawah. Sekarang yang bagian penyebutnya ya, kita proses yang bagian penyebutnya. Untuk penyebut, nah itu akan kita gunakan sifat bentuk aljabar ya, yang seperti ini. Ini kalian ingat-ingat lagi ya.
A kuadrat min B kuadrat itu artinya sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sini sama nih, sama-sama A gitu, depannya sama-sama A, sama-sama B, kemudian di sini plus, di sini min. Artinya bisa kita gunakan sifat ini. Jadi ini ya, itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi untuk yang bagian penyebutnya ya, kita lihat di sini. Kita sama-sama 5 nih. Ini sama-sama 5, yang satu plus, yang satu min. Nah, ini juga sama nih belakangnya. 2 akar 2, 2 akar 2. Kita akan gunakan sifat ini ya, untuk menghitung penyebutnya. Berarti menjadi A plus B dikalikan dengan A min B, itu artinya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, bagaimana cara prosesnya ya? Nah, ini kita perhatikan. Ini khusus penyebut ya, penyebut untuk merasionalkan. Jadi, A kuadrat tuh berarti kan ini A-nya ya, yang depan ya. 5 dikalikan dengan 5, itu adalah 25. Gitu. Ikutin ya. Kemudian ini dikurang ya, dikurang. Nah, kemudian B kuadrat tuh artinya belakang dikalikan dengan belakang. 2 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2. Nah, ini coret-coretannya. 2 kali 2 itu adalah 4. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Ya, akar 2 dikali akar 2, 2 udah saya jelaskan. Jadi 4 kali 2 itu adalah 8. Nah, seperti ini. Jadi kalian ingat-ingat ya. Nih saya jelaskan lagi rumus ini ya. A plus B A min B itu bisa kita ubah menjadi A kuadrat min B kuadrat gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini, kalau di penyebut sini ya, kalaupun di penyebut sini, ini tinggal kita depan kali depan aja ya. 5 dikali 5 itu adalah 25 gitu ya. Kemudian ini yang satu plus, yang satu min. Berarti nanti jadi min gitu ya. Plus kali min, min gitu ya. Kemudian 2 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2. Di 2 akar 2 dikali 2 akar 2 itu adalah 8. Nah, ini sederhanain lagi ya. Sama dengan, oke, ini bisa kita proses lagi. 5 dikalikan dengan akar 8. Akar 8 ini disederhanain lagi. Kita perhatikan di sini, akar 8 itu bisa kita pecah menjadi 4 kali 2 kan. Nah, kemudian akar 4-nya itu kan keluar ya. Akar 4 itu 2, berarti menjadi 2 akar 2-nya kita pindahin gitu. Jadi akar 4 di sini keluar ya. Berarti akar 4 adalah 2, kita tulis. Nah, yang di dalam akar sini 2 kan ya. Nah, ini kita pindahin sini tetap di dalam akar karena dia nggak bisa diakarin gitu. Oke, jadi akar 8 itu nilainya sama dengan 2 akar 2 ya. Kita tulis 2 akar 2. Sederhanain lagi. Akar 16 itu adalah 4 ya. Kemudian 4 dikali 2 itu adalah 8. Ini dihitung. 25 dikurang 8 itu adalah 17. Oke, dari sini disederhanain lagi ya. 5 kali 2 itu adalah 10 ya. Ini ke bawah ya. 5 kali 2 10 menjadi 10 akar 2 dikurang 8 per 17. Nah, ini jawabannya. Untuk yang bagian C ya, itu udah nggak bisa disederhanain lagi ya. Itu udah paling sederhana. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian berikutnya, bagian yang D. Untuk yang bagian D, di situ ada akar 8 per akar 18 tambah akar 5 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuknya sama ya kayak yang C. Jadi kalau misalkan di sini tambah, ya kita kalikan dengan sekawannya akar 18 plusnya diubah menjadi min gitu. Oke, untuk yang atas kita proses. Akar 8 dikalikan dengan akar 18 ya. Ini kita kalikan berarti menjadi akar 18 kita kalikan 8 ya. Itu adalah 144. Kemudian akar 8 dikalikan dengan akar 5 ya. Ini minnya saya tulis dulu ya. Akar 8 dikali akar 5 itu adalah akar 40. Nah, untuk yang bagian bawah ya, untuk yang bagian penyebutnya, nah ini saya gunakan tadi ya, sifat ini, A plus B, A min B, itu akan
sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Artinya hanya depannya aja nih, depannya dikuadratin, terus dikurangin sama belakang dikuadratin. Gitu. Oke, kita proses. Depannya dikuadratin. Berarti akar 18 dikalikan dengan akar 18. Itu adalah 18 kan. Nah, kemudian pengurangan. Kemudian dikurang ya. Kemudian dikurang. Kemudian B kuadrat. B kuadrat itu berarti yang belakang ya. Akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5. Atau bisa juga kalian gini ya. Jadi akar 18 dikuadratin itu adalah 18. Terus min. Terus akar 5. Akar 5 dikuadratin itu 5. Itu sama aja. Oke, kalau sudah, kita lanjutin lagi. Akar 144 bisa dihitung ya. Akar 144 itu adalah 12. Nah, kemudian akar 40 itu, nah ini kita coret-coret lagi. Akar 40 itu adalah 4 kali 10 kan. Nah, 4-nya dikeluarin ya. Akar 4 itu adalah 2, 2-nya kita taruh di depan, akar 10-nya tetap di dalam akar. Oke, berarti menjadi 2 akar 10 per 18 kurang 5 itu adalah 13. Nah, ini jawabannya. Ini udah nggak bisa disederhanain lagi ya. Kemudian ini juga nggak bisa dikurangin ya. Ini nggak bisa dikurangin, yang atas ya, bagian pembilang nggak bisa dikurangin karena beda jenis ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang E. Nah, di situ untuk yang E, akar 2 ditambah 2 akar 3 per 3 akar 5 min akar 6. Nah, ini sama ya, untuk merasionalkannya, ini langsung kita kali ya, langsung dikalikan dengan penyebutnya dilihat, sekawannya dengan penyebut. Ini kan penyebutnya ini. Nah, berarti sekawannya adalah akar 5, ini min ya, berarti plus akar 6 per 3 akar 5 plus akar 6. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk yang bagian atas. Nah ya, ini untuk yang bagian atas, yang E. Yang bagian E ya, untuk yang bagian atas ya, atau pembilangnya. Ini untuk mengalihkannya, ini kan dikalikan ya. Perkalian 2 suku dengan 2 suku lagi. Nah, ini kalian ingat-ingat lagi ya, perkalian 2 suku dengan 2 suku pada aljabar. Berarti kan kalau misalkan kita mau kalikan, berarti gini ya prosesnya. Ini ke sini dikalikan, kemudian ini ke sini gitu. Nah, kalau udah selesai, lanjut ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu ya. Itu adalah proses untuk mengalihkan 2 suku dengan 2 suku. Oke, berarti akar 2 dikalikan dengan 3 akar 5. Angkanya dulu ya, angka di depan akarnya itu dikalikan. Berarti ini kan cuma ada angka 3 nih. Jadi 3-nya kita tulis. Nah, kemudian yang di dalam akar itu ada 2 sama 5 kan? Nah, itu kita kaliin. Akar 2 dikali akar 5. Nah, itu adalah akar 10. Lanjut, tadi ini udah ya. Sekarang tadi ini suku pertama dengan ini ya, yang maksudnya yang pertama dengan pertama sudah. Lanjut ke sini, gitu. Akar 2 dikalikan dengan akar 6. Tidak ada angka di depan akar. Artinya kita cuma kaliin yang di dalam akarnya aja. Akar 2 dikalikan dengan akar 6 itu adalah akar 12. Oke, kalau ini ya sudah ya, akar 2-nya sudah selesai. Kalau sudah, lanjut yang bagian sini, 2 akar 3-nya. Tadi kan akar 2 nih, tadi yang bagian ini kan. Ini udah selesai, sekarang gantian ini. Ini ke sini dikalikan. Berarti angka yang di depan akarnya dulu yang dikali ya. Di sini ada angka 2 sama 3. Fokus ya, fokus ke sini sama sini. Nggak usah ngeliatin yang lain. Angka yang di depan akar dikaliin. 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, ini plus berarti ya. Kemudian akar 3 dikali akar 5 itu adalah akar 15. Oke, kalau sudah, ini ya, ini plus ya di sini ya, ini plus. Gantian sekarang ini ke sini. Berarti kalian fokus ke sini ya. Yang ini sama yang ini, fokus. 2 akar 3 dikalikan dengan akar 6. Berarti angka yang di depan akar kita tulis dulu, 2 akar, yang di dalam akar dikaliin. 3 kali 6 itu adalah 18. Nah, ini pembilangnya sudah, sekarang kita proses penyebutnya. Untuk penyebut ya, ini kita gunakan sifat yang tadi,
A plus B, A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Rumus ini berlaku jika ini depannya sama ya, belakangnya sama, kemudian tapi tandanya beda, yang satu plus, yang satu min, atau boleh dibalik, yang satu min, yang satu plus gitu ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, berarti kalau misalnya di sini ini nilai A-nya kan, ini nilai A-nya, ya nggak? Ini nilai A-nya, ya. Ini nilai B-nya nih, gitu. Oke, berarti A kuadrat, ya berarti 3 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. Nih ya, 3 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. Kalikan, 3 dikali 3 itu adalah 9. Akar 5 dikali akar 5, akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5. Sudah saya jelaskan ya, akar 5 dikali akar 5 itu 5 ya. Berarti 9 kali 5. Atau boleh kalian tulis langsung 45 gitu, itu juga boleh ya. Kemudian, dikurang ya, dikurang. B kuadrat, itu artinya B dikali B, berarti akar 6 dikalikan dengan akar 6, itu adalah 6. Gitu. Kemudian kita proses lagi. Kita proses, kita sederhanain yang bagian atasnya ya. Nah, ini kita lanjutin di sini. 3 akar 10 itu udah sederhana, udah nggak bisa diapa-apain. Akar 12 kita bisa ubah ya. Akar 12 itu kan kalau misalkan kita sederhanain, 12 itu adalah 4 kali 3 kan. Nanti 4-nya keluar ya. 4-nya keluar. Karena akar 4 itu 2 kan. Nah, berarti menjadi plus 2 akar 3 gitu. 6 akar 15 itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Ini udah sederhana nih. Ini udah sederhana. Berarti kita tulis lagi. Nah, kita lihat di sini. 2 akar 18 itu bisa kita sederhanain ya. Kita lihat di sini bentuk sederhananya. 18 itu kita pecah menjadi 9 kali 2 ya. Di 18 itu dipecah menjadi 9 kali 2. Nah, kemudian ini 9-nya keluar ya. Akar 9 itu adalah 3. Nanti 3-nya dikalikan ke depan. 3 kali 2 itu adalah 6. Nah, ini yang 2 di sini, yang di dalam akar, itu ditulis lagi ya. Jadi tetap di dalam akar ya. Karena 2 itu nggak bisa diakarin. Yang kita tulis ditambah 6 akar 2 ya. Nah, ini per 9 kali 5 itu adalah 45. Nih ya, 9 kali 5 itu adalah 45. 45 dikurangin 6. Itu adalah 39. Oke, dari sini kita lihat sudah tidak bisa disederhanain lagi. Yang bagian atas nggak bisa dihitung ya, karena beda suku ya, beda jenis. Ini akar 10, akar 3, akar 15, akar 2. Itu beda jenis, jadi nggak bisa dihitung. Nah, ini untuk kalian yang masih bingung ya, kok perkalian bentuk akarnya seperti ini. Artinya kalian harus pelajari lagi perkalian bentuk akar gitu ya. Kayak misalkan 2 akar 2 dikalikan dengan akar 3. Nah, itu kalian masih bingung. Belajar lagi dari dasar ya. Dari awal perkalian bentuk akar dengan akar gitu. Nah, ini sudah ya sampai sini. Dipahami dan dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.